Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Nintias dari 2C Akuntansi dengan NIM 203255037. Pada UTS Praktik Akuntansi Dagang dan Jasa ini, saya akan melakukan analisis transaksi yang akan saya proses ke jurnal umum dan diposting ke buku besar. Yaitu yang pertama, langsung saja yaitu salon glamour. Yang berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon glamour pada bulan Juli 2020. Pertama yaitu tanggal 1 Juli, pemilik melakukan investasi untuk salon sebesar 80 juta rupiah dengan salonnya diberikan nama salon glamour. Selanjutnya pada tanggal 4, membeli perlengkapan salon seharga 1 juta rupiah dibayar secara tunai sebesar 700 ribu rupiah dan sisanya akan dibayar secara kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 7 Juli dibayar sewa gedung bulanan sebesar 100 ribu rupiah. Selanjutnya yaitu tanggal 9 Juli pemilik memasang iklan dan membayar biaya sejumlah 2 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 10 Juli diterima pendapatan jasa salon sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 15 Juli dibayar gaji karyawan salon glamour sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 17 Juli diterima pendapatan jasa salon sebesar 22 juta rupiah dari acara pesta. Sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Agustus 2020. Dan yang terakhir pada tanggal 20 Juli yaitu dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu diposting ke jurnal umum. Pertama, pada tanggal 1 Juli 2020, kas pada modal dengan keterangan setoran awal. Kas didebit sebesar 80 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 80 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juli yaitu dengan keterangan membeli peralatan dan perlengkapan secara tunai. Maka jurnalnya yaitu peralatan didebit sebesar 40 juta rupiah dan perlengkapan didebit sebesar 5 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tanggal 4 Juli yaitu dengan keterangan pembeli perlengkapan. Yaitu perlengkapan didebit sebesar 1 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 700 ribu rupiah dan utang usaha sebesar 300 ribu rupiah. Selanjutnya yaitu tanggal 7 Juli yaitu 7 Juli dengan keterangan membayar sewa, maka pada jurnalnya beban sewa pada kas. Beban sewa dikredit sebesar 100 ribu rupiah dan kas dikredit sebesar 100 ribu rupiah. Mohon maaf yang 7 Juli tadi beban sewa terdapat didebit sebesar 100 ribu rupiah dan kas sebesar 100 ribu rupiah dikredit. Pada tanggal 9 Juli yaitu dengan keterangan membayar iklan, maka jurnalnya beban iklan pada kas. Beban iklan didebit sebesar 2 juta rupiah dan kas sebesar 2 juta rupiah dikredit. Selanjutnya tanggal 10 Juli yaitu dengan keterangan menerima pendapatan jasa. Maka dengan jurnal kas pada pendapatan jasa. Kas didebit sebesar 12 juta rupiah dan pendapatan jasa dikredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 15 Juli yaitu dengan keterangan membayar gaji karyawan salon glamour, maka jurnalnya beban gaji pada kas. Beban gaji dikredit sebesar 4 juta rupiah dan kas sebesar 4 juta rupiah dikredit. Selanjutnya tanggal 17 Juli yaitu dengan keterangan menerima pendapatan jasa oleh salon glamour, maka dengan jurnal kas
didebit sebesar 20 juta rupiah dan piutang usaha sebesar 2 juta rupiah. Maka pendapatan jasa dikredit sebesar 22 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu 24 Juli 2020 yaitu dengan keterangan membayar listrik dan telepon secara tunai. Maka jurnalnya yaitu beban listrik dan telepon pada kas yaitu beban listrik dengan nilai Rp3.500.000 di debit dan kas Rp3.500.000 di kredit. Maka jumlah debit pada jurnal umum kita jumlahkan akan menghasilkan Rp600.600.000 dan jumlah kredit pada jurnal umum kita jumlahkan juga agar balance, maka dengan total yang sama yaitu Rp169.600.000. Setelah kita membuat jurnal umum dengan analisis transaksi, selanjutnya saya akan memposting jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya tadi berarti yang pertama yaitu ada kas, dan ini adalah buku besar yaitu digunakan untuk memisahkan antara akun-akun. Yang pertama yaitu tanggal 1 Juli 2020. Jurnal umum kan kas pada modal. Kasnya 80 juta rupiah. 80 juta rupiah di debit dan modal sebesar 80 juta rupiah di kredit. Maka kasnya kita posting ke buku besar dengan keterangan setoran modal awal sebesar 80 juta rupiah di debit dengan saldo normalnya di debit sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya yaitu modal, maka kita posting ke kolom modal. Ini modal pada tanggal 1 Juli yaitu dengan modal awal, keterangan modal awal di kredit sebesar 80 juta rupiah dan saldo normalnya di kredit sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tanggal 2 Juli. 2 Juli yaitu dengan keterangan membeli peralatan secara tunai. Maka peralatan dan keterangan peralatan dan perlengkapan debit. Maka peralatannya sebesar 40 juta. Kita posting ke buku besar pada kolom peralatan. Peralatan pada tanggal 2 Juli dengan keterangan membeli peralatan pada jurnal umum halaman 1 di debit sebesar 40 juta dan saldo normalnya di debit sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya itu perlengkapan. Maka kita sebesar 50 juta, sebesar 5 juta kita posting di buku besar dengan saldo di debit. Perlengkapan. Tanggal 22 Juli, dengan keterangan membeli perlengkapan. Jurnal umum pada halaman 1, di debit sebesar 5 juta, dan saldo normalnya sebesar 5 juta di debit. Selanjutnya yaitu kas. Kas sebesar 45 juta, kita posting ke buku besar. Kita posting ke buku besar pada kolom kas, yaitu 2 Juli dengan membeli peralatan dan perlengkapan. Pada jurnal umum halaman 1 di kredit sebesar 45 juta, maka saldonya di debit sebesar 35 juta rupiah hasil dari pengurangan antara 80 juta rupiah dikurangkan pada tanggal 20 Juli sebesar 45 juta rupiah dan menghasilkan 35 juta rupiah. Selanjutnya itu tanggal 4 Juli. 4 Juli yaitu dengan membeli perlengkapan sebesar 1 juta kita posting pada kolom perlengkapan. Pada kolom perlengkapan yaitu 4 Juli dengan keterangan perlengkapan jurnal umum pada halaman 1 di debit sebesar 1 juta maka saldonya sebesar 6 juta hasil penambahan dari 5 juta dengan 1 juta rupiah pada tanggal 4 Juli dan menghasilkan 6 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kas. Kas di kredit sebesar 700.000 rupiah, maka kita posting pada jurnal
pada buku besar dengan kolom kas, yaitu tanggal 4 Juli membeli perlengkapan dengan nilai Rp700.000, maka saldo normalnya Rp34.300.000 didapat dari pengurangan Rp35.000.000 dikurangkan dengan Rp700.000 dan menghasilkan saldo normal Rp34.300.000. Selanjutnya yaitu utang usaha. Kenapa terdapat pada utang usaha? Karena pada membeli perlengkapan ini sisanya pemilik membayar secara hutang, secara kredit. Maka utang usaha kredit sisanya yaitu Rp300.000 kita posting ke buku besar pada kolom utang usaha. Pada kolom utang usaha yaitu dengan membeli perlengkapan, ini tanggal 4 yaitu membeli perlengkapan sebesar kredit sebesar Rp300.000, maka saldonya pada kredit sebesar Rp300.000. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli yaitu membayar sewa secara tunai, maka beban sewa pada kas. Beban sewa senilai Rp100.000 di debit, maka kita posting beban sewa. Beban sewa ada 7 Juli ya. Pada 7 Juli kita posting membayar sewa yaitu sebesar Rp100.000 di debit, maka saldo normalnya sebesar Rp100.000. Selanjutnya yaitu kas. Kas pada kredit sebesar Rp100.000. Kita akan posting pada kolom kas. Pada kolom kas itu dengan membayar sewa pada jurnal umum halaman 1 terdapat di kolom kredit sebesar Rp100.000, maka saldo normalnya yaitu Rp34.200.000. Itu hasil dari Rp34.300.000 dikurangkan dengan Rp100.000, maka menghasilkan saldo normal Rp34.200.000. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli. 9 Juli ada beban iklan. Membayar beban iklan secara tunai yaitu dengan jurnal beban iklan pada kas. Beban iklan kita posting di buku besar sebesar Rp2 juta. Beban iklan, ada kolom beban iklan, membayar iklan, ada debit sebesar Rp2 juta, dan saldo normalnya di debit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya yaitu kas pada kredit sebesar Rp2 juta, maka kita posting dalam kolom kas yaitu dengan membayar iklan sebesar Rp2 juta dan sewa dan saldo normalnya yaitu Rp32.200.000 karena hasil dari pengurangan Rp34.200.000 dikurangi dengan Rp2 juta, maka hasilnya Rp32.200.000. Selanjutnya yaitu kas menerima pendapatan jasa. Maka kas di debit sebesar Rp12 juta, kita posting menerima pendapatan jasa sebesar Rp12 juta, maka ditulis di dalam kolom debit. Selanjutnya saldo normalnya ditambah, maka Rp32.200.000 ditambah dengan Rp12 juta yaitu Rp44.200.000. Selanjutnya itu dengan pendapatan jasa dapat di kredit. Pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini masuk pada kredit sebesar Rp12 juta
dan saldo normalnya 12 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tanggal 15 Juli, membayar beban gaji secara tunai. Maka beban gaji sebesar 4 juta debit kita posting pada kolom beban gaji. Kita posting pada kolom beban gaji. Ini beban gaji. Maka dengan keterangan membayar gaji, di debit sebesar 4 juta dan saldo normalnya 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu, dan karena membayar tunai maka kas di kredit sebesar 4 juta rupiah, kita posting di kolom kas 4 juta rupiah. Karena membayar gaji pada kolom kredit, maka saldonya berkurang dengan nilai 44.200.000 rupiah dikurangi dengan 4 juta yaitu dengan nilai 40.200.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli yaitu menerima pendapatan jasa, apakah kas di debit sebesar 20 juta rupiah kita posting 20 juta rupiah karena debit, maka bertambah saldonya 60.200.000. Selanjutnya piutang usaha terdapat di debit, kita posting pada kolom piutang usaha. Piutang usaha menerima pendapatan, maka menerimanya senilai 20 juta rupiah, maka ini nilainya juga 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu total dari kas piutang dan jumlah 22 juta rupiah. Maka kita posting pada kolom pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini seharusnya 22 juta itu ditambah dengan 12 juta dan menghasilkan saldo normalnya 34 juta rupiah. Dan pada tanggal 24 Juli yaitu beban listrik pada yaitu dengan keterangan membayar listrik dan telepon pada salon Dreamer dengan tunai. Maka beban listriknya senilai 3.500.000 kita posting keputusan. Kita masuk pada kolom beban listrik yaitu beban listrik pada tanggal 24 Juli. Ini 24 Juli dengan keterangan membayar listrik dan telepon di debit sebesar 3.500.000, maka saldo normalnya juga 3.500.000. Selanjutnya itu kas di kredit sebesar 3.500.000, maka kita posting juga pada kolom kas. Pada kolom kas ini 24 Juli yang terakhir, maka dengan keterangan membayar listrik dan telepon di kredit sebesar 3.500.000 dan hasil akhirnya itu pada saldo kasnya 56.700.000 karena pengurangan dari 60.200.000 dikurangi dengan 3.500.000 dan saldo kasnya di debit sebesar 56.700.000. Maka nilai kasnya yang terakhir yaitu 56.700.000, piutang usahanya yang terakhir 20 juta, kelengkapan nilai terakhir saldonya yaitu 6 juta, peralatan yang terakhir yaitu 40 juta, 40 juta dan yang selanjutnya itu utang usaha. Saldo terakhirnya 300.000 rupiah, modalnya yang terakhir dengan nilai 80 juta rupiah, pendapatan jasanya totalnya masih 34 juta rupiah, beban sewanya 100.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu beban iklan. Beban iklan saldo neracinya 2 juta rupiah, untuk beban gajinya 4 juta rupiah, dan beban listrik di telepon sebesar 33.500.000. Ini sekian untuk tugas UTS dari PAGJ ini, yaitu dengan jurnal umum memposting kepada buku besar. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.